Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dengan channel Umar Zaki, tempat kita berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan soal kita, soal tryout P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang berasal dari materi Al-Jabar. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan membantu untuk saudara-saudaraku yang sementara berjuang untuk mengikuti seleksi P3K. Baik, langsung saja kita mengikuti soal yang pertama. Soal yang pertama ini tentang barisan bilangan. Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya segitiga hitam atau gelap pada gambar ke N tambah 1. Jadi kita hitung dulu. Untuk bagian pertama ini ada 1 segitiga hitam. Kalau di sini ada 3. Di sini ada berapa? Ada 9. Dari sini kita lihat sebenarnya segitiga di suku sebelumnya itu menjadi sudut di segitiga yang berikutnya. Berarti ini sebentar akan ada 27. Karena ada 3 sudut dengan setiap sudut jumlahnya sama dengan sebelumnya. Atau 1 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, dengan demikian, kalau modelnya seperti ini, maka dia adalah barisan geometri yang rasionya adalah 3. Ya. Maka secara umum sebenarnya kalau mau dilihat-lihat, diperhatikan, maka bentuk umumnya itu akan berbentuk 3 berpangkat berapa, bukan 3 kali berapa, 3 berpangkat berapa. Karena rasionya adalah 3. Jadi akan sangat sulit bagian B itu menjadi jawaban, sangat sulit bagian C itu menjadi jawaban. Yang mungkin adalah A, D, atau bagian E. Sekarang kita lihat dulu, UN itu kan AR pangkat N kurang 1. A-nya, ini suku pertama, 1. R-nya kita sudah peroleh tadi, ini 3 bagi 1, 3. 9 bagi 3, 3. 27 bagi 9, 3. Berarti R-nya sama dengan 3 pangkat N kurang 1. Berarti 3 berpangkat N kurang 1. Nah, hati-hati yang ditanyakan adalah urutan ke N tambah 1. Maka ini kita ganti N tambah 1 sama dengan 3 dikali N tambah 1 kurang 1. Akhirnya adalah 3 pangkat N. Jadi jawabannya adalah bagian D. Baik, soal selanjutnya tentang barisan aritmatika. Diketahui U10 itu sama dengan 74 dan U25 itu sama dengan 179. Yang ditanyakan adalah nilai A dan B. Nah, UN itu sendiri sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Berarti U10 itu sama dengan A ditambah 10 kurang 1 berarti 9B sama dengan 74. Ya. U25 itu sama dengan A ditambah 25 kurang 1 berarti 24B sama dengan 179. Nah, kita kurang. Saya kurang ke atas ya, A kurang A0, 24B kurang 9B. Berarti 15. Ya, 15B. Kemudian 179 kurang 74 berarti 105. Oke. Maka B-nya tentu sama dengan 105 dibagi dengan 15 atau sama dengan 7. Nah, sebenarnya ini bisa kita lanjutkan dengan mencari nilai A dengan mensubstitusi nilai B pada salah satu persamaan ke U10 atau ke U25. Tapi kalau kita lihat option mau cepat, lihat saja ini kan A, ini B. Yang nilai B-nya sama dengan 7 itu kan hanya bagian C saja. Ya, hanya bagian C saja, berarti jawabannya adalah bagian C. Tapi untuk membuktikan tidak apa-apa, kita substitusi ke salah satu.
A ditambah 9B sama dengan 74. A ditambah 9 kali 7 sama dengan 74. A sama dengan 74 kurang 63. Hasilnya adalah 11. Jadi A-nya sama dengan 11 dan B-nya sama dengan 7. Persis jawabannya bagian C. Kita masuk ke soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari 2x tambah 5y kurang 8 sama dengan 0 dengan x dan y bilangan real. Ini bukan sistem ya. Persamaan linear dua variabel yang hanya memiliki satu persamaan. Jadi dia adalah sebuah garis yang melalui begitu banyak titik. Dan semua titik yang dilalui oleh garis ini tentu saja adalah penyelesaian dari 2x tambah 5y kurang 8 sama dengan 0. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menuliskan semuanya. Mungkin di antara pilihan-pilihan ini ada yang kalau disubstitusi hasilnya benar. Tapi kan yang diminta adalah himpunan penyelesaian. Berarti semua pasangan bilangan x dan y yang memenuhi persamaan linear ini. Maka biasanya untuk soal seperti ini kita ambil satu parameter. Nah, kalau kita lihat optionnya yang diambil parameter adalah x1. Maka kita tulis dulu 2x tambah 5y kurang 8 sama dengan 0. Ini solusinya adalah x, y. Misalkan x itu sama dengan x1. Maka kita akan mencari y dengan cara substitusi x sama dengan x1 ke persamaan. Berarti di sini 2x tambah 5y kurang 8 sama dengan 0. 2x1 ditambah 5y kurang 8 sama dengan 0. 5y sama dengan 8 dikurang 2x1. Maka y sama dengan 8 kurang 2x1 per 5. Maka solusinya adalah x, y, di mana x sama dengan x1, y sama dengan 8 kurang 2x1, 5. Berarti x1 solusinya adalah x, y, yaitu x1, y nilainya ini 8 kurang 2x1 per 5. Jadi jawabannya adalah bagian E. Oke, baik. Soal selanjutnya tentang logaritma. Jadi ada soal 4 kali log x ditambah log 6x kurang log 3x pangkat 2 kurang log 16 itu sama dengan 0. Nah, ada beberapa sifat yang akan kita pakai. Yang pertama, jika saya punya A dikali B log C, ini bisa menjadi B log C pangkat A. Kemudian A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Ini sama ya, harus sama. Nah, maka ini menurut sifat yang pertama kita bisa ubah menjadi log X pangkat 4 ditambah log 6X. Ini saya pindahkan ke sebelah dua-duanya. Log 3X pangkat 2 ditambah log 16. Nah, menurut sifat yang kedua, ini menjadi log X pangkat 4 dikali 6X sama dengan log 3X pangkat 2 kali 16. Habis, ya. X pangkat 4 kali 6X berarti 6X pangkat 5 sama dengan 48X pangkat 2. Oke, nah selanjutnya kita pindahkan, nolkan salah satu ruas ya. 6x pangkat 5 kurang 48x pangkat 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, 6x pangkat 2 berarti ini x pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0. Berarti 6x pangkat 2 sama dengan 0 atau x pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X pangkat 3 sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Kalau kita lihat ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena salah satu persyaratan dari logaritma itu numerusnya harus positif. Tidak boleh bernilai negatif, juga tidak boleh bernilai 0. Maka yang memenuhi hanya X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah bagian D. Baik, kita masuk di soal berikutnya.
Ini biasa kita temui, insya Allah hanya pengulangan saja. Yang ditanyakan adalah inverse dari matriks. Jika kita punya... Baik, kita masuk di soal berikutnya tentang inverse matriks. Ini biasa kita lihat, bisa mungkin refresh kembali ya. Inverse dari matriks 2 kali 2. Jika kita punya matriks A yang elemennya adalah A, B, C, dan D, maka inverse dari matriks A itu sama dengan seperdeterminan A dikali dengan adjoin A, di mana adjoin A itu adalah pertukaran diagonal utama dan lawan diagonal yang lain. Nah, determinan itu sama dengan selisih kali silang dari matriks tersebut. Berarti jika A sama dengan 4, negatif 8, 1, negatif 3, maka A inverse itu sama dengan 1 dibagi 4 dikali negatif 3 dikurang 1 kali negatif 8. Jadi, ini diagonal utama ditukar, negatif 3, 4, kemudian diagonal yang lain dilawan. 8, negatif 1. Hasilnya, per 4 kali 12, tambah 8 berarti negatif 4, negatif 3, 1. Oke. Yang pertama adalah 3 per 4. Nah, kalau kita lirik optionnya ini sudah salah. Ini sudah salah. Kemudian yang di bawah ini 1/4. Ini sudah salah. Kemudian di sini adalah negatif 2. Oke, dua-duanya benar. Yang terakhir adalah negatif 1. Oke, jawabannya adalah bagian A. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Semoga yang bersiap untuk mengikuti seleksi P3K diberikan kemudahan dan kelancaran mengikuti seleksi nantinya. Tetap dukung kami. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan menekan tombol tersebut dan berikan komentarnya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.